Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya akan berbagi informasi, sharing-sharing ke teman-teman sekalian, baik teman-teman dari pramusaji, petugas pengolahan atau pendistribusian, mungkin adik-adik mahasiswa ada di sini juga, dan rekan-rekan sejawat ahli gizi mengenai food safety atau keamanan pangan. Nah, keamanan pangan di masa pandemi ini. Nah, food safety seperti yang kita ketahui berdasarkan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya, sehingga masyarakat ini aman untuk dikonsumsi. Nah, prinsip keamanan pangan sendiri ini ada 3. Yang pertama itu SSOP atau Sanitasi Standar Operational Procedure dan GMP, Good Manufacturing Practice. Serta ada penggunaan bahan tambahan pangan, hygiene dan sanitasi makanan. Pada dasarnya, sumber kontaminasi pada bahan makanan ini, makanan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut foodborne disease, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung atau tercemar bahan atau senyawa beracun atau organisme patogen. Tetapi ada kondisi lain yang disebut alergi atau alergen. Nah, kalau misalkan seseorang ini mengalami alergen, ini tidak disebut sebagai foodborne disease, melainkan kalau alergen ini kan memang bawaan ya. Jadi bukan karena akibat dari kontaminasi pada bahan makanan. Kemudian kalau alergen ini biasanya pada produk-produk bahan makanan tertentu seperti dari susu, kacang-kacangan, atau dari protein. Nah, kelompok yang beresiko mengalami foodborne disease adalah wanita hamil, dewasa yang lebih tua, dan orang yang mengalami penyakit kronis. Nah, untuk jenis bahaya keamanan pangan ini ada 3, yaitu biologis, kimia, dan fisik. Kalau biologis ini biasanya disebabkan dari bakteri, di antaranya seperti ada Staphylococcus aureus, sumber utamanya adalah dari pengolah makanan yang sedang sakit, maka dari itu jika ada petugas pengolahan yang sedang sakit tidak disarankan untuk mengolah bahan makanan, jadi disarankan untuk istirahat dulu, apalagi kalau penyakit-penyakit yang menular. Yang kedua ada Escherichia coli. Kalau Escherichia coli ini adalah hal yang paling sering ditemukan dalam daging merah, matang, dan susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian ada Salmonella. Mungkin kalau Salmonella udah sering terdengar ya di masyarakat. Kalau Salmonella ini paling ditemukan pada bahan makan daging, telur, unggas, dan dari kotoran tangan pekerja. Maka dari itu kadang-kadang di setiap rumah sakit atau mungkin di industri makanan ada pengecekan swab hand. Jadi tangannya itu dicek swab apakah mengandung kuman Salmonella atau tidak. Kemudian Staphylococcus ini sumbernya adalah dari pekerja yang sakit. Nah, kalau Listeria monocytogenes adalah sumber dari tanah, air, manusia, dan hewan. Nah, gejalanya ini mual, muntah, diare, infeksi leher rahim, dan keguguran pada wanita hamil. Dan kalau dari Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ini juga gejalanya bisa mirip-mirip ya. Gejala yang dialami oleh manusia yaitu mual, muntah, diare. Nah, kalau Campylobacter jejuni adalah sumbernya pada binatang ternak dan susu mentah. Sebagian besar unggas yang membawa bakteri, gejalanya ini sama meliputi diare, kram perut, demam, dan muntah. Kalau Clostridium perfringens adalah gejala keracunan yang nampak setelah 8-24 jam setelah mengkonsumsi makanan. Tidak tercemar, sakit perut, diare, pusing, tapi jarang terjadi muntah-muntah. Nah, kalau Clostridium botulinum ini biasanya terdapat pada makanan kaleng. Sumbernya dari produk-produk rumahan. Nah, infeksi ini biasanya menyebabkan kematian. Nah, jadi teman-teman atau mungkin masyarakat sekitar kalau mengkonsumsi makanan kaleng atau mungkin produk susu yang sudah agak kembung atau sudah agak penyot sebaiknya tidak dikonsumsi karena walaupun secara kemasan masih rapat, kelihatannya rapat tapi udah kembung atau udah penyok, pada dasarnya itu sudah kemasukan bakteri Clostridium botulinum tadi. Keracunan bahan tambahan pangan dan sebagainya. Kalau ini lebih kontaminasi kimia. Nah, logam berat berbahaya dan keracunan bahan tambahan makanan dan sebagainya.
Nah, sedangkan untuk kontaminasi fisik, ini biasanya terjadi ketika benda asing masuk ke dalam bahan makanan. Oleh sebab itu, karyawan yang bertugas di pengolahan atau petugas mendistribusi makanan sebaiknya setiap langkah-langkah selama aliran rantai makanan pada proses produksi perlu diperhatikan. Pastikan karyawan memeriksa dengan teliti semua makanan yang ada di setiap langkah pada aliran. Mungkin ada serangga, jadi itu perlu hati-hati sekali. Dan juga disarankan untuk industri-industri makanan atau mungkin dapur gizi sendiri, ini tidak menggunakan strapless untuk mengemas makanan. Misalkan kadang-kadang kan ada snack buat pasien tuh, jangan menggunakan strapless, sebaiknya menggunakan solatif lebih aman, karena kalau ini khawatir ada potongan strapless yang masuk ke dalam bahan makanan. Nah, sistem penjaminan keamanan makanan pada penyelenggaraan makanan institusi ini ada dua macam, yaitu HACCP dan GMP. Kalau HACCP ini adalah analisis bahaya pengendalian titik kritis hazard analysis critical control point, didefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya. Kalau GMP adalah kaidah cara pengolahan makanan yang baik dan benar untuk menghasilkan makanan produk akhir yang aman, bermutu, sesuai selera konsumen. HACCP sendiri ini terdiri dari 12 langkah. Mungkin teman-teman yang ahli gizi atau mungkin mahasiswa sudah belajar. Di antaranya 12 langkah itu adalah yang pertama menyusun tim HACCP. Jadi siapa ketua timnya, misalkan si A ketuanya, si B ini bertugas di bagian pengamatan penerimaan bahan makanan, dan sebagainya sampai ke pendistribusi siapa yang mengamati. Kemudian yang kedua, deskripsi produk. Contoh deskripsi produknya ayam semur. Nah, warnanya seperti apa? Misalkan warnanya coklat, rasanya seperti apa? Misalkan rasanya manis, agak gurih, seperti itu. Identifikasi penggunaan yang dituju. Terus yang keempat, menyusun diagram alir. Jadi, misalkan semur ini semur ayam. Bahannya apa? Ayam, bawang merah, bawang putih, kecap. Terus ayamnya dicuci dulu, atau misalkan kulitnya dibuang, bawang merah, bawang putih dikupas dulu. Nah, itu nanti dibikin diagram alirnya. Setelah itu, langkah yang kelima adalah verifikasi diagram alir. Di antara diagram alir yang awal yang kita bikin, ada nggak tahapan yang mungkin tidak kita amati? Kalau misalkan tidak kita amati, nanti dikasih keterangan di diagram alir tersebut. Yang keenam, daftarkan semua bahaya potensial, lakukan analisis bahaya, dan tentukan tindakan pengendalian. Contoh, misalkan semur telur, contohnya. Telur itu kan mengandung tadi salmonella ya. Nah, si salmonella tipi ini mati di suhu berapa. Jadi, memang bahan makanan ini ada yang mengandung berbahaya. Ada yang memiliki titik kritis, tetapi bisa dihilangkan. Nah, yang ketujuh adalah tentukan CCP-nya. Kemudian, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Nah, misalnya, bahan makanan yang A, ini bisa bertahan di suhu berapa, seperti itu. Nanti saya akan bahas mengenai suhu ya. Kemudian tetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP, dan tetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Misalnya, critical control point-nya ada pada proses penghalusan bumbu. Nah, tindakan koreksinya apa? Misalkan harus mencuci blendernya tersebut dengan benar-benar bersih sehingga tidak terjadi CCP. Seperti itu. Kemudian tetapkan prosedur verifikasi, dan yang terakhir tetapkan penyimpanan, catatan, dan dokumentasi. Setelah proses HACCP itu dilakukan, yang terakhir adalah dilakukan proses laporan dan pendokumentasian. Bahkan terkadang ada yang dilakukan uji laboratorium. Nah, ini untuk GMP. GMP adalah Good Manufacturing Practice. Penerapan kaidah GMP ini meliputi penerimaan bahan makanan. Jadi, penerimaan bahan makanan ini sudah ada standarnya. Misalnya, penerimaan jeruk, contoh. Jeruk 1 kilo misalkan isinya 8. Nah, seperti itu. Dan spesifikasinya seperti apa? Contoh yang kedua, penerimaan ikan. Ikan tidak penyok kalau ditekan, artinya membelagi gitu ya, kulitnya bagus, insangnya masih merah, matanya masih cerah, tidak berbau busuk, dan lain sebagainya. Untuk penyimpanan sejuk atau cooling pada suhu 10 derajat sampai 15 derajat ini seperti produk minuman, buah, dan sayur. Kalau untuk penyimpanan dingin atau chilling pada suhu 4 sampai 10 derajat pada makanan yang berprotein yang segera akan diolah. Nah, untuk penyimpanan dingin sekali atau freezing, yaitu pada suhu 0 sampai minus 4 derajat, seperti pada bahan makanan yang mudah rusak dalam jangka waktu 24 jam. Seperti salah satu contohnya tadi ikan ya.
Kemudian dilakukan proses persiapan, pengolahan, penyimpan makanan masak, distribusi makanan, penyajian, dan pengawasan. Nah, ini adalah 5 kunci keamanan pangan. Seperti jagalah pangan pada suhu aman, masaklah dengan benar, pisahkan makanan matang dari pangan mentah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jagalah kebersihan, gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, ini adalah keamanan pangan di masa pandemi. Persiapan penanganan pangan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme melalui proses pembersihan dan disinfekasi menyeluruh. Peningkatan frekuensi pembersihan dan disinfekasi untuk food kontak gitu ya. Kemudian menjaga proses penanganan pangan dengan baik. Dan juga pastikan nih keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lindungi makanan dengan memasak yang benar, kemudian jaga makanan tersebut tetap hangat kalau misalkan memang makanan tersebut harus tetap hangat. Misalkan makanan matang, ya pertahankanlah di situ. Atau misalnya pertahankan makanan tersebut dalam kondisi tetap dingin. Misalnya seperti ikan mentah ini harus tetap dingin nih kalau misalkan masih mentah supaya tidak terjadi pertumbuhan bakteri sehingga menyebabkan kerusakan bahan makanan. Jadi paling nggak simpanlah di freezer seperti itu. Dan juga suhu-suhu dalam penghangatan perlu diperhatikan lagi. Dan juga perhatikan proses pendistribusian bahan makanan, menjaga social distancing pada pemasak, dan pastikan kualitas produk pangan terjaga baik. Kemudian, pisahkan area kotor dan bersih, contohnya pada area produksi, pisahkan bahan makanan yang siap makan dan area cuci piring. Jadi, jangan sampai area cuci piring ini berdekatan sekali dengan area pengolah bahan makanan. Serta tingkatkan frekuensi cuci tangan. Nah, untuk screening kesehatan untuk masuk ke tempat kerja, pekerja melakukan self-assessment resiko COVID-19 1 hari sebelum bekerja. Jadi misalnya pekerja ini habis pergi-pergian, misalnya atau habis ada saudara atau ada tetangga yang habis terkena COVID, sebaiknya segera assessment diri sendiri gitu ya. Saya ini termasuknya berisiko atau enggak. Nah, kemudian pengolah tempat kerja menganalisis self-assessment tadi. Hasil analisis pekerja risiko ringan dan sedang boleh masuk. Pekerja risiko besar tidak dianjurkan masuk dan disarankan tes PCR jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rapid test. Jadi kalau misalkan PCR itu hasilnya kan agak lama ya, kalau hasilnya yang agak cepat mungkin kan agak mahal. Bisa dilakukan rapid test untuk penanganan pertama dulu. Atau mungkin kalau sekiranya keluarga inti yang kena dan petugas ini satu rumah, sebaiknya tes PCR, tapi si petugas ini istirahat dulu di rumah atau isolasi dulu sampai hasilnya tersebut keluar, baru boleh masuk kerja lagi. Yang ketiga, pengolah tempat kerja melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Nah, ini pemeriksaan masker dan suhu tubuh. Untuk pemeriksaan masker di pintu masuk area kerja, kalau tidak menggunakan, disarankan tidak masuk. Begitupun dengan supplier, driver online, pekerja, dan pengunjung lainnya. Kalau menggunakan, periksa suhu tubuhnya. Kalau suhunya di atas 37,3 derajat, sebaiknya tunggu dulu 5 menit paling nggak. Coba ibu atau bapak istirahat dulu, nanti 5 menit kemudian dicek lagi. Kalau misalkan memang sudah turun, berarti tadi mungkin kepanasan karena habis di jalan. Itu bisa saja. Tapi kalau suhunya masih tetap tinggi, sebaiknya tidak dianjurkan masuk. Nah, kalau suhunya kurang dari 37,3 derajat Celcius, bisa diizinkan masuk. Nah, untuk hygiene dan sanitasi adalah upaya untuk melindungi kebersihan individu. Nah, kalau hygiene ini lebih ke perorangan, sama hygiene makanan dan minuman. Kalau sanitasi adalah upaya untuk melindungi kebersihan lingkungan dari kontaminasi berbahaya, seperti penyediaan tempat sampah, kamar mandi, dan sebagainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa mencegah penyakit menular. Sebenarnya hygiene sanitasi ini tuh sudah ada lama penerapannya, hanya saja mungkin sebelum adanya COVID, mungkin kita kurang aware akan hygiene sanitasi. Nah, semenjak adanya COVID ini kan kita jadi lebih aware akan kebersihan diri ya. Yang kedua adalah mencegah timbulnya bau tidak sedap, kemudian menghindari pencemaran. Nah, kalau kita bersih sama lingkungan, sanitasinya bagus, dan menghindari pencemaran juga. Yang keempat, mengurangi jumlah persentase sakit. Semakin bersihnya kita, dan juga mungkin lingkungan juga bersih, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, persentase sakit akan berkurang. Dan juga lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman.
beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kebiasaan penjamah makanan yang berdampak pada keamanan pangan adalah menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Jadi, teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin, atau mungkin ibu bapak yang di pengolahan, gunakan APD yang lengkap. Gunakan celemek, sarung tangan pada tempat-tempat khusus gitu ya. Maksudnya kalau lagi distribusi kan sebaiknya pakai sarung tangan, tapi kalau lagi ngolah makanan kan kadang-kadang boleh tidak pakai, asalkan kukunya dipotong, tangannya bersih, cuci tangan, itu kan masih boleh ya. Tergantung kebijakan di tempat masing-masing, karena biasanya kalau kita motong makanan menggunakan sarung tangan, kadang-kadang licin, jadi kalau di tempat pengolahan masih diperkenankan, tapi kalau distribusi sebaiknya pakai sarung tangan. Penjamah makanan yang sakit tidak diperkenankan kontak dengan makanan atau peralatan yang digunakan dalam pengolahan atau penyajian makanan. Nah, jangan lupa mencuci tangan sesudah keluar dari toilet. Terus menghindari atau menyentuh atau menggaruk bagian tubuh seperti kepala, rambut, dan wajah. Nah, jangan sampai nih lagi ngolah makanan, iseng-iseng garuk-garuk kepala di area dapur, takutnya nanti rambutnya rontok ya kan. Nah, kemudian menghindari mengeringkan tangan pada pakaian atau lap. Kenapa? Karena belum tentu lap itu bersih. Begitupun dengan pakaian. Sebaiknya menggunakan tisu. Nah, tidak menggunakan cat kuku. Nah, bagi petugas pengolahan atau mungkin yang dinas ahli gizi yang di penyelenggaraan makanan, kalau petugasnya ada yang menggunakan cat kuku, sebaiknya segera dihapus karena ini kan bahan kimia ya, khawatir terkontaminasi ke makanan. Kuku selalu dipotong, paling nggak seminggu sekali dicek nih petugas pengolahannya. Kemudian menutup luka pekerja jika terdapat luka yang terdapat mengkontaminasi makanan. Jadi kalau ada luka nih, petugas pengolahannya sebaiknya segera dipakaikan plester untuk luka, tetapi tidak disarankan yang sewarna kulit, karena kan kalau yang warna coklat itu khawatir saruh sama warna makanan ya, jadi disarankan mungkin yang pakai motif batik atau berwarna supaya tidak menyerupai warna makanan. Kalau yang plester kulit yang coklat itu, kalau kena makanan misalkan ke bacem aja kan warnanya jadi mirip-mirip ya, coklat-coklat gitu. Kemudian tidak menjilat jari tangan saat sedang menangani makanan. Kita tahu sekarang lagi banyak virus dan juga bakteri di lingkungan kita, sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Dan hindari meniup ke wadah penyimpanan makanan. Jadi kalau misalkan wadahnya kotor nih, sebaiknya dilap pakai tisu atau pakai lap bersih, tapi tidak disarankan untuk meniup gitu ya. Dan tidak menyentuh bahan yang tidak steril seperti uang, sebaiknya mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Jadi kalau misalkan habis megang uang, terus mau ngolah makanan, cuci tangan dulu. Higien sanitasi lingkungan, selalu memastikan seluruh area bersih, higienis, pembersihan secara berkala, terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, area, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, disarankan untuk membersihkan handle pintu, paling nggak menggunakan desinfektan juga bisa ya. Kemudian menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalisasi sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan kerja, serta pembersihan filter AC. Nah, disarankan kalau ruangannya ber-AC ini sebaiknya rajin-rajin dilakukan pembersihan, paling nggak 2 minggu sekali, gitu ya kalau di tempat kerja. Atau misalkan kacanya sebaiknya dibuka dulu, jadi supaya udaranya ada perputaran sirkulasi udara. Untuk higien sanitasi, jika ditemukan kasus COVID-19 di tempat kerja, segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan terkontaminasi pekerja sakit. Jadi kalau misalkan temannya di ruangan ada yang mengalami COVID, sebaiknya ruangan tersebut disteril, gitu, disteril, AC-nya dibersihin, baru bisa diisi lagi. Menutup ruangan atau area kerja 1 kali 24 jam sebelum dilakukan pembersihan dan desinfekasi. Dan yang terakhir, lakukan desinfeksi dan buka jendela dan pintu sehingga meningkatkan sirkulasi udara dalam ruangan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau di ruangan karyawan nih, di ruangan ganti biasanya, bagaimana? Nanti pakaian yang digunakan dengan pakaian kerja yang bersih di tempat kerja, tetapi tidak disarankan untuk menyimpan pakaian dalam waktu lama. Kan kadang-kadang suka nyimpan seragam nih buat 2 hari, nah sebaiknya tidak seperti itu, apalagi biasanya di tempat kerja itu dikasih seragamnya nggak cuma 1, karena untuk ganti-ganti. Kemudian karyawan yang masuk ke ruangan diatur secara bergantian. Jadi biasanya kan kalau ruangan ganti kecil ya, nggak luas-luas banget. Jadi tidak disarankan untuk berdempet-dempetan. Kadang-kadang kita ngerasa akrab, jadi nggak takut, jadi nggak pakai masker, ngobrol enak,
ternyata besoknya wah teman kita kena COVID, akhirnya nular, jadi panjang kan urusannya. Sebaiknya tidak disarankan untuk ramai-ramai di ruang ganti. Jaga jarak dengan karyawan lain selama berada di ruang karyawan, ikuti aturan yang telah ditetapkan, paling nggak 1 meter. Nah, kemudian tidak disarankan untuk menggunakan peralatan secara pribadi bersama seperti peralatan ibadah, peralatan makan, dan lain-lain. Dan juga pastikan kondisi ruangan tetap kering setelah digunakan, karena kalau kondisinya lembab, kalau kondisi ruangan tersebut lembab, biasanya yang namanya bakteri sama virus itu makin berkembang biak. Setelah meninggalkan ruangan, setelah selesai beraktivitas di ruang karyawan, jadi kalau udah selesai ganti baju, udah selesai sholat misalnya, langsung tinggalkan ruangan tersebut, jadi jangan sengaja tadi ngerumpi dulu gitu. Nah, itu disarankan. Ini yang sering ditanyakan, berapa lama sih COVID-19 ini bisa bertahan di permukaan? Kalau di padat tembaga, ini biasanya 4 jam dia bertahan. Kalau di kemasan kertas, ini bisa mencapai 24 jam. Makanya tadi hati-hati dengan uang ya, kalau bisa pegang uang, cuci tangan dulu. Kemudian 2-3 hari pada benda plastik, 2-3 hari juga pada benda stainless steel, dan 2-3 hari juga pada kain. Tapi kalau pada kain, plastik, stainless steel, kalau misalkan dilap pakai desinfektan atau pada kain sendiri sudah dicuci, bajunya sudah kena deterjen, itu virusnya insya Allah hilang. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.